Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyandi Razak dengan NIM 220411399 dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat tugas dan menjawab pertanyaan dari Pak Tutor, yaitu tentang jelaskan tentang masyarakat 1.0 hingga 5.0. Soal yang pertama adalah jelaskan tentang masyarakat 1.0 atau juga bisa disebut dengan hunting and gathering. Pada masa ini, manusia mulai mengenal tentang membentuk suatu kelompok menjadi masyarakat. Manusia mempertahankan diri mereka dengan cara berburu untuk mendapatkan makanan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Manusia membuat berbagai peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam seperti api untuk memasak dan melindungi diri serta mengusir predator. Hal ini membuat mereka mampu bertahan hidup di alam liar dan memasak makanan berperan besar dalam perkembangan kognitif manusia. Soal yang kedua adalah jelaskan masyarakat 2.0 atau juga bisa disebut dengan agrikultural. Disebut sebagai era pertanian atau revolusi agrikultur, manusia fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena dengan bercocok tanam, manusia tidak perlu khawatir untuk melakukan perburuan dan berpindah-pindah untuk mendapatkan tempat tinggal yang memiliki sumber makanan. Pada era ini, manusia mulai menetap dan membangun masyarakat yang lebih kompleks, sehingga muncul berbagai kerajinan, tulisan diperkenalkan, hingga kota-kota besar mulai berdiri. Kurang lebih 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan mendomestikasi hewan liar untuk kepentingan manusia. Inilah yang disebut revolusi agrikultur. Soal yang ketiga adalah jelaskan mengenai masyarakat 3.0 atau juga bisa disebut dengan industrial. Pada masa ini, dengan masyarakat yang semakin fokus untuk bercocok tanam, disertai dengan jumlah masyarakat yang semakin kompleks, membuat kebutuhan akan bahan pangan dan sandang semakin meningkat. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, manusia mulai membangun pabrik dengan memproduksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Revolusi industri yang terjadi di Inggris akhir abad 18 menjadi jawabannya. Dengan adanya revolusi industri, produksi kebutuhan, barang dan jasa semakin besar, sehingga ekonomi semakin berkembang. Kota-kota dengan industri yang maju semakin ramai dengan pendatang menciptakan urbanisasi dan skala besar. Kapitalisme menjadi akar dari kemajuan zaman. Kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi sekaligus menjadi faktor besar kesenjangan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Soal yang keempat adalah jelaskan mengenai masyarakat 4.0 atau juga bisa disebut dengan information. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran informasi dan data begitu cepat. Jarak, ruang, dan waktu semakin hilang. Komunikasi dan koneksi antar manusia menjadi semakin mudah dan intens. Semua data yang dulunya berbasis fisik sekarang berbasis digital dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Kemudahan mengakses data dan informasi ini menjadikan segala sesuatu lebih transparan, seperti kegiatan pemerintahan dan privasi diri. Ekonomi pun bergeser menuju ekonomi digital, di mana segala kegiatan saat ini berbasis internet dan komputer. Para pelaku industri sekarang berlomba-lomba untuk memodernisasi sistem produksi, distribusi, maupun pelayanannya dengan teknologi yang berbasis internet dan komputer. Soal yang kelima adalah jelaskan tentang masyarakat 5.0 atau juga bisa disebut dengan Neo Society, yaitu era baru. Merupakan penyempurnaan dari Society 4.0, di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Bukan hanya untuk berbagi informasi, namun juga memudahkan kehidupan manusia sehari. Society 5.0 menekankan pada kehidupan yang terintegrasi, mudah dan cepat. Sebagai contoh, penggunaan robot yang dapat membantu restoran, membersihkan rumah, dan lain-lain dapat dikendalikan dengan komputer dan internet. Society 5.0 membuat kehidupan manusia menjadi praktis dan otomatis, sehingga teknologi tidak menguasai manusia, melainkan manusia dapat mendapatkan kualitas hidup yang baik dan nyaman. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dan sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan terhadap alam sekitar.
Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.